Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Suwarno, pada mata kuliah Public Relation yang kali ini topik yang akan kita bahas adalah strategi mengelola krisis yang terjadi pada perusahaan pada era digital. Krisis adalah satu problem, satu masalah yang dihadapi oleh perusahaan, yang terkadang datangnya sangat mengejutkan, menimbulkan shock terapi bagi perusahaan yang bersangkutan. Namun di sini, krisis ini tidak selalu akan menjadikan ancaman bagi perusahaan. Dalam bahasa Cina, krisis itu disebut dengan Weiji, yang artinya ancaman dan peluang. Di balik ancaman, pasti ada peluang. Dalam bahasa yang mudah difahami, saya mengatakan bahwa manajemen krisis adalah bagaimana seorang PR mampu merubah musibah menjadi satu berkah. Ya, benar sekali, musibah menjadikan berkah bagi perusahaan. Apakah itu dimungkinkan? Itulah salah satu peran unik yang harus dilakukan oleh seorang PR. Dalam kondisi krisis, PR harus mampu merancang, harus mampu menyusun perencanaan yang matang, sehingga mampu membalikkan kondisi yang krisis, yang menimbulkan ancaman menjadi satu peluang. Yang semula menjadi satu musibah, menjadi sebuah berkah. Disitulah titik-titik yang harus dilakukan oleh seorang PR. Ambil contoh saja. Pada tahun 2002 ada kejadian pesawat Garuda mendarat darurat di Bengawan Solo. 60 penumpangnya alhamdulillah selamat. Namun ada satu yang meninggal dunia, yaitu pramugarinya. Konon pramugari ini memiliki sikap yang sangat luar biasa dalam menyelamatkan nyawa para penumpangnya dan mengorbankan jiwanya. Kejadian ini oleh pihak Garuda tidak ditutup-tutupi, namun disampaikan dengan terbuka. Apa dampaknya? Garuda mendapatkan pujian, mendapatkan dukungan dari warga masyarakat. Namun lain halnya dengan maskapai yang lainnya. Pada tahun 2004 ada kejadian maskapai Lion Air mendarat darurat juga di Bandara Adi Sumarmo, kemudian melaju dengan kecepatan yang penuh, tidak bisa menghentikan lajunya, menabrak pagar sampai dengan menabrak makam dan beberapa rumah. Akhirnya Garuda dan Lion Air berbeda nasibnya. Garuda tetap dipercaya oleh warga masyarakat. Namun Lion Air dengan adanya berbagai musibah-musibah yang dialami, itu menjadikan penumpangnya turun. Karena orang tidak begitu percaya pada Lion Air. Karena pada waktu itu memang problem-problem yang dihadapi oleh Lion Air sebenarnya tidak hanya masalah keselamatan saja, namun juga masalah pelayanan. Memang harganya tergolong murah, namun pelayanannya terkadang mengecewakan. Inilah perbedaan antara dua maskapai tadi. Yang satu bisa menangani dengan baik, yang satu tidak bisa mengelola dari aspek ke-PR-nya. PR Garuda sangat terbuka kepada mass media, menceritakan kronologinya, sehingga menimbulkan empati dari warga masyarakat. Sementara untuk pihak maskapai yang satunya itu lebih tertutup dalam menyampaikan informasi-informasinya. Disinilah pentingnya peran PR dalam menghadapi satu krisis, satu musibah, satu problem di lapangan. Seorang PR harus terbuka menyampaikan informasi kepada warga masyarakat dan welcome kepada media. Kemudian kejadian yang baru saja kita dengarkan, kita baca, kita lihat di media sosial, ya,
di siaran berita, di berbagai media yang ada, tengkleng viral di Solo Baru. Ya, belum lama ini seorang penjual tengkleng, Bu Harsi, ini mendapatkan review yang rendah dari pelanggannya, karena pelanggannya merasa tidak puas dengan harga yang diberikan oleh Bu Harsi ketika pelanggannya mengkonsumsi tengkleng. Di spanduk dituliskan bahwa untuk tengkleng porsi besar 30.000, kemudian porsi kecil hanya 15.000. Namun kenyataannya banyak yang mengatakan bahwa kalkulatornya penjual ini error, mati. Penjualnya seringkali memberikan harga yang tidak wajar begitu. Benar dan tidaknya saya belum pernah mencoba. Namun dari berbagai cerita-cerita yang muncul memang di sana ada beberapa pedagang yang memang tidak jujur dalam menyampaikan informasi kepada pelanggannya. Ketika kejadiannya mendapatkan review ya, dari penggemar kuliner, mendapatkan nilai yang paling rendah, kemudian muncullah berita viral di media bahwa tengklengnya Bu Harsi ini harganya mahal sekali. Ya, suka ngepruk dengan harga yang tinggi sekali. Akibatnya dagangannya sepi. Kemudian beberapa media mendatangi menyampaikan berita hal seperti ini kepada Bu Harsi. Bu Harsi kemudian menangis. Ya, dalam kesempatan itu dia merasa bahwa tidak bersalah karena apa yang dia jual sudah sesuai dengan harganya. Katanya harga mahal itu karena memang permintaan pembeli itu untuk menu tengklengnya memang katanya menunya banyak begitu ya, dengan berbagai macam jenis pilihan begitu. Namun jelas-jelas bahwa kejadian ini ya sudah terjadi dan dampaknya bisa kita lihat bahwa tengkleng Bu Harsi yang harganya konon tidak wajar ini menjadikan masalah bagi usahanya. Kemudian usahanya sepi, tidak ada pembelinya. Bahkan dia sempat ya ketika diwawancara wartawan menangis ya, bahkan sempat memberikan doa yang tidak baik kepada pembelinya yang mereview rendah tadi, semoga ditabrak truk, kalau tidak salah begitu yang saya dengarkan ya. Nah, inilah kejadian yang menarik terkait dengan masalah krisis. Yang satu dari maskapai penerbangan, perusahaannya besar, dikelola dengan baik, dia punya langkah-langkah penanganan krisis yang sudah disusun dengan cukup bagus, ada standarnya. Yang satu juga maskapai penerbangan yang besar, namun tidak memiliki standar-standar penanganan krisis dengan baik. Dia condong tertutup dengan media. Ya. Yang satu yang terbuka dengan media, mau menyampaikan informasi dengan jujur, maka krisis yang dialami Garuda tidak berkepanjangan. Penumpang tetap percaya dengan Garuda, bahkan Garuda termasuk salah satu maskapai penerbangan yang harganya mahal, namun memang banyak dinantikan oleh para pelanggan. Dan yang satu yang harganya murah dibandingkan Garuda, namun seringkali mendapatkan penilaian yang tidak positif dari warga masyarakat. Karena memang banyak yang kecewa dengan masalah pelayanan, ya, kemudian juga hal-hal yang sifatnya membuat penumpangnya nyaman itu tidak dirasakan oleh beberapa orang. Ini yang menimbulkan juga problem. Jadi sama-sama maskapainya, namun beda dalam pengelolaan manajemen krisisnya. Kemudian yang satu adalah perusahaan, bukan perusahaan ya, usaha kecil, UMKM, kuliner, yang dikelola oleh seorang perorangan, oleh seorang ibu yang sudah tergolong sepuh juga sebenarnya ya. Namun karena dia tidak memahami tentang bagaimana cara penyampaian informasi kepada media, kepada masyarakat,
Ya, akhirnya dengan adanya media sosial maka dengan cepat viral sehingga usahanya yang semula rame menjadi sepi. Maka pertanyaan saya adalah bagaimana nih mengatasi krisis khususnya untuk tengkleng viralnya Bu Arsy ini? Ya, silakan Anda berikan komentar Anda. Apa yang harus dikerjakan oleh Bu Arsy agar nama citra yang sudah negatif di tengah masyarakat bahwa dia pedagang yang suka ngeprok harga, ya, yang memberikan harga yang tidak wajar, itu bisa pulih kembali. Ya, silakan kepada semuanya, para mahasiswa yang mengambil mata kuliah saya, Public Relation, ya, silakan Anda berikan pendapat Anda, komentar Anda terkait dengan bagaimana memulihkan citra tengkleng Bu Arsy ini agar kembali mendapatkan kepercayaan masyarakat. Masyarakat mau kembali membeli tengklengnya sehingga usahanya bisa tumbuh dan berkembang. Nah, silahkan Anda berikan komentar Anda di bawah ini. Komentar Anda saya tunggu. Ya, silahkan Anda menyampaikan ide gagasan untuk itu. Itulah salah satu topik yang kita bahas hari ini, yaitu bagaimana kita mengelola sebuah krisis apabila perusahaan kita menghadapi krisis. Agar krisis yang menjadi masalah, yang menjadi musibah, ini bisa menjadi berkah bagi perusahaan. Demikian penyampaian kami. Selamat belajar. Sehat selalu untuk Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.